Presiden Joko Widodo pamer lagi, yaitu dalam 3 tahun ini Indonesia tidak impor beras, melainkan surplus beras. Ya, terbukti kan infrastruktur Presiden Joko Widodo bermanfaat bagi pertanian Indonesia, mulai bendungan, waduk, saluran irigasi, dan lain sebagainya. Iya, pada waktu kemarin memang Presiden Joko Widodo sempat memamerkan jika Indonesia tidak impor beras, melainkan surplus beras dan malah mengekspor beras ke Malaysia, bahkan di Arab Saudi. Memang akhir-akhir ini Presiden Joko Widodo menggebut bendungan-bendungan, saluran irigasi, waduk-waduk, dan lain sebagainya, sehingga pertanian-pertanian di Indonesia sekarang cenderung meningkat. Bahkan hasil pertanian Indonesia sekarang ini mulai dilirik untuk diekspor ke luar negeri. Nah, memang tidak salah kalau Presiden Joko Widodo secara berani langsung menggebut infrastruktur, bendungan, dan lain sebagainya, karena untuk kesejahteraan petani kita. Nah, ngomong-ngomong, di Pusat Badan Statistik Indonesia masih melakukan impor. Menurut BUAS, yaitu Ketua Bulog, impor yang dilakukan adalah pihak swasta, yaitu untuk memenuhi perhotelan-perhotelan dan lain sebagainya. Tetapi BUAS menegaskan, jika apa yang diutarakan Presiden Joko Widodo adalah benar, yaitu Bulog tidak pernah mengimpor beras dalam kurun waktu 3 tahun lebih, karena Indonesia surplus beras. Dan BUAS menjelaskan bahwa Indonesia surplus beras dan beras Indonesia malah akan diekspor ke luar negeri. Ya, seperti contoh Malaysia, Arab Saudi, Vietnam, dan lain sebagainya. Ya, semoga saja dengan infrastruktur yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dimanfaatkan oleh rakyat luas sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Masuk catatan sejarah, Indonesia tidak impor beras, malah bisa ekspor. Presiden Joko Widodo menyebut sudah hampir 3 tahun Indonesia tak impor beras. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, faktanya Republik Indonesia dari tahun 2000 hingga 2019 tak pernah absen impor beras. Direktur Utama Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa BUAS pun membeberkan fakta lain. Kata mantan Kabar Eskrim itu, Bulog memang tidak pernah impor beras hampir 3 tahun ini. Seperti halnya yang perlu saya sampaikan, bahwa apa yang disampaikan Pak Presiden kita, bahwa kemarin beliau menyampaikan bahwa selama 3 tahun ini kita tidak pernah impor beras. Iya, memang Bulog selama 3 tahun ini tidak pernah impor, kata BUAS dalam konferensi pers virtual Senin 29 Maret 2021. Jadi, apakah data BPS salah? BUAS mengatakan impor beras yang dicatat oleh BPS adalah beras khusus. Kalau toh ada dari data BPS, ada beras masuk itu adalah beras khusus. Beras khusus ini karena kebutuhan khusus diantaranya beras Japonica. Itu hanya untuk kepentingan khusus, untuk kebutuhan hotel, restoran yang bersifat khusus, jelasnya. Beras khusus tersebut, dijelaskan BUAS, diimpor oleh swasta bukan oleh Bulog. Jadi, tidak ada beras umum yang diimpor dalam 3 tahun terakhir. Jadi tidak ada impor umum, ya jadi negara-negara lain untuk diimpor masuk ke Indonesia. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, sehingga sampai hari ini memang Bulog belum melaksanakan impor. Ini untuk kegiatan ini, tumbahnya. Diketahui juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan ketersediaan beras nasional saat ini aman sehingga tidak perlu dilakukan impor beras. Bahkan pemerintah tidak pernah ada ingin memperlakukan pajak pertambahan nilai PPN terhadap sembako umum yang dikonsumsi masyarakat. Impor beras dan PPN sembako umum itu tidak ada. Ini adalah pikiran-pikiran yang ada di sebagian pihak dan menjadi sebuah isu karena sampai sekarang ini pemerintah belum pernah merancang untuk kenaikan PPN sembako. Kalaupun itu ada, pasti Menteri Pertanian tahu.
Jadi, jangan membuat petani resah. Demikian dikatakan Mentan Syahrul usai rapat di kantor Dinas Ketahanan Pangan Sulsel Makassar pada Kamis 8 Juli yang lalu. Presiden Jokowi pun sudah tegas mengatakan impor beras itu tidak ada, bahwa boleh saja orang-orang melempar isu seperti itu, dan bahkan Pak Presiden katakan dari mana rumor itu. Pemerintah tidak pernah membicarakan rencana impor beras dan kenaikan PPN sembako. Syahrul menjelaskan bahwa tidak perlu impor beras karena hingga saat ini Indonesia memiliki cadangan beras yang cukup banyak, baik yang ada pada pengendalian langsung Bulog, penggilingan, dan pada penanganan pemerintah daerah. Produksi beras pada masa tanam MT1 tahun 2021 sebesar 17 juta ton dan terdapat surplus pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton. Sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton. Sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton. Oleh karena itu, dalam kondisi pandemi ini dan berbagai pembatasan, pangan kita terkendali dengan baik. Ini hampir setiap minggu dicek oleh Bapak Presiden, dan kemarin dalam rapat virtual, Bapak Presiden meminta agar pengendalian pangan untuk kebutuhan nasional sepenuhnya di bawah kendali beberapa menteri untuk dipersiapkan semaksimal mungkin, jelasnya. Lebih lanjut, Syahrul menyebutkan alasannya berikutnya mengapa tidak perlu impor beras, yakni masa tanam 2021 kemarau basah sudah dimulai dan panen pada pertengahan tahun berpotensi menambah stok pangan nasional. Kementan menargetkan produksi beras pada MT2 sebanyak 14,25 juta ton dengan surplus beras di awal Juli 10,29 juta ton, sementara konsumsi beras 14,91 juta ton. Sehingga akhir Desember 2021 diperkirakan terdapat surplus stok beras sebesar 9,63 juta ton. Pada aspek harga, pergerakan harga beras medium di pasaran relatif stabil tanpa kenaikan signifikan. Harga gabah di tingkat penggilingan yang relatif stabil dan mengalami penurunan indikasi produksi cukup tinggi, bebernya. Fakta selanjutnya, stok beras saat ini di Perum Bulog dalam bentuk cadangan beras pemerintah sebesar 1,37 juta ton, di atas batas aman 1 juta ton. Sementara stok beras komersial 13,969 ton. Penyaluran beras untuk kepentingan stabilisasi harga, pasokan dan kebencanaan per bulan 800.000 ton. Maka stok beras tersebut aman sampai akhir tahun ini. Kalau melihat data ini, ketersediaan pangan berjalan dengan baik sesuai perintah Bapak Presiden. Saya setiap hari turun ke lapangan, jadi satu-satunya yang kita harapkan tidak boleh berhenti adalah kesiapan dan akselerasi pangan. Dari sinilah pangan tersedia, lapangan kerja juga tetap jalan, dan ekonomi dasar tetap berputar, tegasnya. Syahrul mengaku kebutuhan konsumsi beras nasional masih cukup besar. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia masih menjadikan beras sebagai bahan pangan utama. Oleh karena itu, pihaknya memiliki komitmen untuk menjamin ketersediaan beras dan bahan pangan pokok lainnya melalui sejumlah program peningkatan produksi. Kementan telah merumuskan 5 cara bertindak sektor pertanian di masa pandemi sebagai upaya penyediaan ketersediaan pangan dan pemulihan ekonomi nasional. Kementan pun sambungnya berhasil melakukan upaya peningkatan kapasitas produksi, diantaranya melalui intensifikasi pertanaman, pengembangan lahan rawa dan lahan kering, optimalisasi peningkatan indeks pertanaman, fasilitas alat mesin pertanian, dan berbagai infrastruktur lainnya. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan pertanian sebagai upaya menjaga produksi dan kesejahteraan petani. Bantuan ini melalui dana KUR dengan bunga hanya 6%. Total dana KUR tahun ini 70 triliun dan baru terselap 36 triliun. Kami dorong petani agar menggunakan dana KUR ini sehingga pertanian kita semakin maju. Perlu diketahui juga berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDB sektor pertanian tahun 2020 yakni masa pandemi ini hanya sektor pertanian yang mengalami kenaikan signifikan, yakni 16,4%. Ekspor juga naik 15,79% dengan nilai 451,77 triliun di 2020, dan ekspor tahun 2020 ini di triwulan 1 saja telah menyumbang 39,99%, setara dengan 200 triliun. Ini kinerja nasional, dan saya berharap semua provinsi khususnya Sulawesi Selatan bisa melakukan kenaikan pertumbuhan ekonomi seperti ini.
Ketersediaan pangan harus selalu tersedia, sebab hanya dengan pertanian kita bisa maju. Tidak ada kata mundur, pertanian harus maju terus, tandas mentan Gubernur Sulawesi Selatan ini. Juga diketahui pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan melakukan ekspor beras sebab 25.000 ton ke Malaysia. Beras dengan jenis premium dan medium ini dihasilkan dari ladang pertanian di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, kondisi pertanian padi di Kalimantan Barat sudah mengalami surplus cukup banyak mencapai 3.500.000 ton. 350.000 ton. Untuk Kabupaten Sanggau, surplus beras telah melebihi 50.000 ton. Surplus ini yang kita kirim ke negara tetangga Malaysia melalui perbatasan Etikong, kata Amran Sulaiman saat melakukan launching ekspor beras di Desa Tunggal Bakti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Jumat 20 Oktober yang lalu.